Bu Ima ini kan sudah pernah menjadi mahasiswa juga, sekarang praktisi juga sebagai seorang dosen yang mengajar mahasiswa. Merasakan perbedaan nggak sih Bu antara mahasiswa zaman dulu dan mahasiswa zaman sekarang? Sekarang tuh mahasiswa itu gampang. Kalau dulu kan kita mau cari resource itu kita harus lari ke perpustakaan, paling cepet-cepetan dapat buku. Kemudian kalau bukunya udah habis berarti ya kita nggak bisa baca kecuali kita harus copy. Tapi sekarang kan tidak. Nah, menjadi mahasiswa sekarang dan dulu itu effortnya jauh sekali. Halo, selamat siang dengan Dr. Ikma Isnaini di sini. Ya, begitu ya, Dok? Iya, betul. Dr. Ikma, beliau itu siapa sih? Pasti teman-teman akan sangat penasaran sosok yang ada di depan saya ini, seorang perempuan di depan saya ini siapa sih? Seorang Dr. Ikma Isnaini itu siapa sih? Bisa dijelaskan gitu, Bu? Oke, sebenarnya saya lebih suka dipanggil dengan Ima saja ya Mbak ya. Dokter itu kan ada di kampus nih seperti itu. Tapi secara kita ya Ima aja, seperti Bu Ima seperti itu. Nah, saya dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Bojonegoro yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah diberi kesempatan oleh Ademos untuk bisa ngajak nih adik-adik belajar bareng, sinau bareng Sinau bersama bareng di Ademos. Ademos. Iya, jadi informasi nih buat teman-teman bahwa untuk saat ini, sekarang ini kampus IKIP ini ya sedang berada di Ademos. Mereka tuh katanya mau sinau bareng nih ya, Bu. Jadi sinau bareng kegiatan ini apa namanya? Sampai teman-teman IKIP mau datang ke sini tuh tujuannya apa sih gitu? Oke, baik. Sebenarnya kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan perkuliahan yang mana kelas yang saya bawa ini adalah kelas Techno Edupreneurship. Kelas itu saya bimbing untuk semester ini mendapatkan insight teori dan praktis yang harapannya itu bisa membekali adik-adik selain sebagai nanti luarannya menjadi guru bahasa Inggris, mereka itu juga mempunyai skill bisnis ya, skill bisnis yang bisa mereka kembangkan specifically di pendidikan misalnya seperti itu, dan secara umum bisnis secara umum seperti itu. Nah, saat ini merupakan sebuah kegiatan di mana mereka itu bridging antara teori yang sudah diberikan dengan pengalaman atau insight dari praktisi di luar. Nah, salah satunya yang saya lihat di Ademos ini sebenarnya lengkap ya, ada ahli public speaking, ada ahli digital marketing, ada punya inkubasi bisnis di baba.id, dan saya rasa ini merupakan sebuah lab yang cocok untuk adik-adik untuk belajar di sini secara praktis. Jadi tidak hanya di kelas bagaimana dia istilahnya mendesain bisnis plan, itu memang hanya teori yang saya berikan, memang hanya teori. Nah, secara praktis memang saya butuh ya istilahnya butuh bantuan dari NGO atau orang luar yang sekiranya lebih pengalaman di bidang itu. Gitu. Oke, jadi ini menarik sekali dan menurut saya adalah hal yang sangat menarik kalau misalnya saya masih jadi mahasiswa gitu, ketika saya harus bertemu dengan dosen seperti Bu Ikma gitu, terus dikasih tahu kita mau ada kuliah di luar, wow, betul, pasti euforianya tuh sangat happy mereka ya. Sebenarnya awalnya gini, Bu, kok jauh sih? Nggak apa-apa, nanti kalian akan tahu bahwa jauhmu itu nanti worth it loh. Iya, saya penasaran nih Bu, kan ini dari kampus, dari kota ke menuju ke tempat kita tuh jauh banget gitu ya. Jadi bisa 1 jam, bisa lebih gitu. Ya, belum kesasarnya sekitar 2 jam lah. Masih kesasar juga. Iya, padahal sudah pakai map nih, masih kesasar nih rupanya ya. Terus itu untuk dari teman-teman sendiri gimana? Dari teman-teman mahasiswa dan dari Ibu Ikma sendiri gimana nih? Sebagian sih mereka sudah tahu ya tentang Ademos dengan semua proyek dan apa yang mereka kembangkan dan miliki. Sebagian memang belum tahu. Nah, yang belum tahu ini saya jelaskan kepada mereka bahwa nanti adik-adik di sana itu bisa langsung berkonsultasi kepada para ahlinya. Apalagi di Ademos kan juga sudah memiliki inkubasi bisnis seperti si baba.id yang memang saat ini lagi menjadi trending nih. Jual beli online dan sebagainya, itu kan sekarang lagi trending. Nah, harapannya adik-adik itu mendapatkan pengetahuan secara langsung dari praktisinya. Nah, sehingga kalau saya nih mungkin saya hanya bisa di teorinya. Nah, ini perlu insight dan tambahan added value dari
orang-orang yang benar-benar sudah terjun nih seperti itu. Oke, berarti nggak ada masalah nih ya dari teman-teman. Tidak, mereka Tidak. senang. Bu, mau dibawa kemana sih? Udahlah, kita berpetualang ya, nanti ikuti Kita saja berpetualang, ya. memang benar-benar Berpetualang. Dan saya lihat tadi adik-adik itu seperti freely ya, bahagia begitu, nggak Iya, kayak iya. ketika mereka lagi di kelas Di itu kelas, benar-benar. hanya diam aja, kemudian apa istilahnya mendengarkan. Nah, tadi saya lihat tadi mereka tanyanya ini macam-macam nih. Iya, iya, Artinya benar-benar. mungkin saya belum bisa mewadahi secara penuh apa yang mereka harapkan. Oh, oke. Sehingga memang keputusan untuk membawa mereka keluar dari kampus dan bertemu langsung dengan praktis, saya itu rasa ini benar-benar penting. Iya, iya, Dan mungkin benar-benar. bisa dilaksanakan secara continue dan bertahap agar mereka itu juga ada keberanian untuk menghadapi masyarakat luar. Iya, benar, saya setuju sekali. Saya sebagai mahasiswa juga, ketika di dalam gitu, kita di kelas belajar teori, nanti setelah kita keluar praktisnya itu ternyata jauh berbeda gitu, Iya, seperti betul, itu. Dan betul. kita kaget. Nah, kalau apa yang digagaskan sama Bu Hikmah sendiri itu kan akhirnya menjadi salah satu yang saya dulu pernah nih seperti ini waktu diajar sama Bu Ima gitu kan. Iya, jadi ada pengalaman lebih ya. Iya, benar-benar. Dan saya berharap juga mereka tidak berhenti sampai di sini nih ya. Artinya saya itu hanya mengantarkan, mengenalkan ini deh ada di Ademos ini ada yang bisa kalian pelajari lebih banyak ya, dan manfaatkan ruang ini untuk mengembangkan diri. Harapan saya adik-adik ini bisa istilahnya nggak menunggu dari kami, tapi mereka sudah berinisiatif sendiri untuk lebih mengembangkan diri seperti itu. Dan banyak sekali media-media atau tempat-tempat yang sekiranya itu bisa berkontribusi terhadap apa yang mereka seharusnya butuhkan, tidak hanya secara teori di lapangan, apalagi sekarang di Kemendikbud ada program Merdeka Belajar dengan semua kegiatan-kegiatan yang memaksa adik-adik itu untuk keluar ke desa, ke BUMN, kemana-mana. Itu hanya sebenarnya tujuannya apa sih? Untuk membuat adik-adik ini agar lebih lebih mantap baik secara teoritis dan prakteknya di lapangan. Menghadapi masyarakat itu juga butuh trial. Seperti itu. Ya, mungkin someday ketika mereka udah lulus, mereka bisa langsung nggak kaku gitu istilahnya. Betul ya. Karena saya yakin juga seberapa sih pengetahuan yang bisa diberikan di kelas itu. Jadi butuh penyeimbang, juga bridging antara teori dengan praktis di lapangan. Oke. Terus nih Bu, sebelum di Ademos ini, apakah teman-teman dari IKIP Bojonegoro ini udah pernah ke NGO lain atau ke media-media lain atau seperti apa gitu? Ya, betul. Jadi ini kan sebenarnya mata kuliah Techno Edupreneurship, di mana memang fokusnya itu bagaimana mahasiswa itu dibekali mengembangkan bisnis ya, bisnis yang sekiranya nanti bisa supporting ya, ketika memang mereka nanti sudah lulus ya. Nah, beberapa sudah kita lakukan seperti semester sebelumnya, itu ada bersama platform bisnis lainnya ya, yang juga berkontribusi dalam kegiatan adik-adik, utamanya memberikan insight pengetahuan yang lebih tentang dunia bisnis ya, bisnis seperti itu. Nah, project kali ini saya melihat sebenarnya di Ademos ini kemasannya lengkap nih. Sebenarnya tidak hanya bisnis aja nih nanti mereka dapat, tidak hanya di situ. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kan adik-adik itu hanya dapat ya udah ini kemampuan pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan bisnis gitu. Tapi kalau di sini sebenarnya ini kemasannya lengkap. Di sini juga ada podcast juga ya yang sekiranya itu bisa adik-adik ambil. Ada juga tadi fasilitas in-house training yang bisa mereka apa sih, kemudian seni-seni juga ada di sini, inkubasi bisnis, sebenarnya lengkap. Dan tempat ini itu saya rasa tempat yang sangat cozy untuk memunculkan inspirasi, gagasan dan ide. Iya, benar. Jadi paket lengkap, meskipun tempatnya agak jauh di desa, tapi sebenarnya seperti saya bilang tadi ya, worth it ketika kamu datang ke sini. Kesasar itu istilahnya ya nuansa seni ya, perjuangan menuju ke sini ya. Perjuangan menuju ke sini seperti itu. Oke, terus berarti artinya kegiatan seperti ini dari teman-teman mahasiswa belajar di luar itu bukan hanya sudah berkelanjutan ya Bu ya. Dulu sudah pernah dilakukan, terus sekarang
kebetulan kesempatannya ada di Ademos gitu, Iya, tidak iya. tahun depan mungkin ada di tempat lain lagi gitu. Kita lihat, kita evaluasi adik-adik ini seberapa sih sudah benar-benar mendapatkan lebih nih ya Oke, dari di Ademos ini. Nah, harapannya sebenarnya ini tidak hanya adik-adik itu, oh ini belajar nih bagaimana mengembangkan bisnis dengan praktisi yang ahli di bidang ini di Ademos, tapi lebih kepada bagaimana mereka itu menguatkan jejaring, ya, menguatkan jejaring, mengembangkan skill, pengalaman yang saya berharap adik-adik itu sudah tidak saya antarkan untuk ke sini. Iya, Artinya benar-benar. mereka biar secara sendiri, mandiri, mereka itu tahu kebutuhannya. Oh, aku tuh butuh nih pengembangan diri seperti ini, yang sebenarnya mereka bisa dapatkan selain di kampus juga bisa dilakukan di Ademos ini. Karena saya lihat ini Ademos ini paket lengkap nih. Iya. Mau belajar apa aja bisa di Bisa, sini. benar. Yang mana itu tidak melulu di teori di kampus seperti itu. Nah, saya berharap adik-adik sudah menginisiasi itu secara mandiri. Saya lihat juga teman-teman Ademos sangat welcome untuk Iya, itu. kita sangat welcome sekali. Iya, Jadi untuk yang Ademos ini kan kita di program yang namanya sinau bareng tekniknya Iya, kita betul. kan. Jadi kita tuh menerima semuanya yang ingin sinau bareng sama kita. Bukan cuman kita gitu. Mungkin kita juga akan sinau bareng sama mereka gitu. Kita akan bisa belajar sama mereka. Iya, ada feedback. Iya, ada seperti feedbacknya itu, gitu. ya. Jadi nggak melulu mereka yang sinau bareng ke Ademos. Bisa saja teman-teman dari Ademos ini malah kita belajar juga dari mereka gitu. Iya, ya, seperti tadi kan juga saya lihat ada diskusi yang fruitful discussion antara adik-adik dengan Mbak Agis nih, Mbak narasumber nih, ya, yang saya rasa ternyata dengan pemateri yang memang ahli di bidangnya, adik-adik itu sebenarnya lebih nyambung ketika Iya. ngobrol. Mungkin kalau dengan saya berbeda ya, karena saya itu sebenarnya kan bukan praktisi bisnis. Kalau saya mengajar techno edupreneurship kan secara theoretical, di apa nih teorinya seperti ini, bagaimana mendesain bisnis plan itu kalau secara teori kan seperti ini. Tapi saya yakin ketika adik-adik belajar dari ahlinya atau yang benar-benar sudah praktek di lapangan, teori itu musnah seperti itu. Mungkin mereka akan lebih fokus ya. Iya, iya. Mungkin melihat dari hasilnya seperti apa, mereka akan lebih fokus daripada saya sendiri sebagai mahasiswa ketika saya ditanam belajar ini gitu. Pemikiran saya tuh masih panjang, masih banyak gitu tentang satu mata kuliah ini, padahal cuma satu mata kuliah gitu kan. Iya, betul. Tapi ketika saya ketemu dengan praktisnya langsung nih, saya lebih fokus gitu belajarnya gitu. Itu saya sebagai mahasiswa ya. Jadi menurut saya untuk kegiatan-kegiatan ini itu sangat inspiratif banget untuk dosen-dosen yang lain mungkin bisa mengikuti jejaknya Bu Ima nih, sangat keren sekali. Sangat inspiratif ini Bu menurut saya ya, gitu. Mungkin sebenarnya semuanya bisa. Iya. Ya, tinggal seberapa jauh kita itu ingin benar-benar membuat adik-adik mahasiswa itu kontributif dan kemudian benar-benar terjun ke lapangan ini enggak. Saya masih melihat adik-adik ini mau terjun ke lapangan ini masih ada ragu dan istilahnya ragu, enggan dan sebagainya. Nah, padahal sebenarnya bagaimana mereka bisa terjun ke lapangan ini butuh trial dan butuh pengalaman, sehingga mereka punya ketangguhan nih setelah lulus nanti, punya ketahanan, punya ketangguhan. Nah, ini sebenarnya yang perlu dipikirkan juga oleh praktisi pendidikan, ya, khususnya IKI PGRI Bojonegoro sebagai kampus lokal yang memang harapannya sangat berkontribusi terhadap peningkatan SDM. Saya rasa visi Ademos pun juga sama, ya, sama ingin mengembangkan dan ingin berkontribusi terhadap pengembangan SDM lokal. Nah, ini sebenarnya bisa bersinergi kalau memang nanti ketemu jalannya nih. Yes, nanti ditemukan ketemu jalannya ya. Seperti untuk itu. saya pengen tahu nih Bu, Bu Ima ini kan sudah pernah menjadi mahasiswa juga, sekarang praktisi juga sebagai seorang dosen yang mengajar mahasiswa. Merasakan perbedaan gak sih Bu antara mahasiswa zaman dulu dan mahasiswa zaman sekarang? Banget lah ya. Banget. Apa itu Bu? Jadi ibarat kalau sekarang itu mahasiswa itu seperti yang saya tadi juga diskusi sama Pak Direktur itu, sekarang itu mahasiswa itu gampang. Kalau dulu kan kita mau cari resource gitu kita harus lari ke perpustakaan, paling cepet-cepetan dapat buku. Kemudian kalau bukunya udah habis berarti ya kita nggak bisa baca kecuali kita harus copy. Tapi sekarang kan tidak. Nah, menjadi mahasiswa sekarang dan dulu itu effortnya
jauh sekali. Tapi mungkin juga tantangan mahasiswa dulu dan sekarang itu berbeda. Berbeda, Ya, pasti berbeda. Dan saya juga merasakan bagaimana kita kuliah dulu dengan adik-adik yang sekarang ini, masing-masing mempunyai kadar tantangan, resource yang berbeda. Kalau dulu mungkin dibilang standar yang ditentukan tidak setinggi sekarang. Iya. Mengapa? Karena memang dulu itu resource juga masih terbatas. Iya, Buku itu sebagai main source bagi kita untuk belajar. Tapi sekarang adik-adik ini kan sudah tidak. Buku itu sudah ditinggalkan. Iya, Mereka sudah benar-benar. e-book. Perpustakaan tuh sepi. Hanya rame kalau YouTube, istilahnya wifi-nya tinggi. Nah, itu hanya rame di situ. Sehingga sih. ada pergeseran paradigma belajar. Dan itu sangat saya rasakan karena saya juga lama di bidang pendidikan ya, jadi merasakan sebagai mahasiswa, sebagai dosen, kemudian bagaimana dulu mahasiswa sekarang itu benar-benar beda sekali, seperti itu. Berbeda sekali ya. Memang effortnya zaman dulu dan sekarang Iya, beda. dan standar yang harus dicapai mahasiswa sekarang itu harus lebih tinggi dari mahasiswa Iya, dulu, benar-benar. seperti itu. Nah, teknologi juga semakin canggih, Betul, jadi mereka bisa betul. mengakses ilmu itu dari berbagai Source, tempat, ya. dari berbagai media mereka bisa Media, dapat gitu. betul, Kalau betul. zaman dulu mungkin lebih susah ya Bu ya. Oke, itu mungkin ada apa keresahan atau apa yang Bu Ima rasakan sebagai seorang dosen gitu terhadap dunia pendidikan atau terhadap anak-anaknya sendiri, mahasiswa-mahasiswanya pasti gitu. ya, karena kita melihat fenomena anak sekarang itu lebih ke instan. Iya, Saya saya melihat setuju sih. lebih instan dan apa-apa itu inginnya mudah, cepat dan ini. Tapi nah, usaha untuk itu kan berarti harus lebih besar ini, ya harus lebih besar karena istilahnya kompetisi dulu dengan sekarang pun kan juga sudah sangat berbeda ya. Dan ini kalau mahasiswa atau pelajar itu tidak segera move on dan beradaptasi dengan model kompetisi yang sekarang ini, saya rasa mereka juga akan tertinggal. Nah, harapannya adik-adik mahasiswa juga pelajar itu dengan keterbukaan pengetahuan, dengan keterbukaan dunia, itu juga merubah mindset mereka dari yang memang hanya skalanya seperti ini, lokal misalnya, dia sudah mempunyai mindset yang lebih luas ya, wider mindset gitu. Harapannya adik-adik itu dan ini kalau tidak tertangani, ini akan, yang katanya tadi bonus demografi, ini akan menjadi bencana demografi. Ini yang sebenarnya khawatiran yang harus dipikirkan juga. Dimana saat ini katakan Indonesia bonus demografi pada tahun 2030. Kalau tidak disiapkan, ini bisa menjadi bencana demografi. Oke. Dan ini yang setiap praktisi pendidikan harus pikirkan. Dan juga lingkungan terkecil dari keluarga Benar, juga benar. ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan anak, perkembangan masyarakat. Dan saya melihat fenomena yang orang tua juga instan maunya. Setelah sekolah, yang penting anaknya sekolah, dia pinter. Kerja. Iya, kerja gitu, dapat kerjaan. Padahal sedangkan peran beliaunya di rumah itu menurut saya agak kurang gitu. Kadang kan Gitu anak ya. ya udahlah pakainya nih HP. Habis itu orang tua selesai, ditinggalkan Selesai. begitu saja gitu kan. Tanpa kontrol gitu ya. Iya, tanpa ada controlling dari orang tuanya. Akhirnya ketika nanti anaknya mungkin prestasinya di sekolah turun, mereka kayak ada yang mewajarkan, ada yang kayak piye sih sekolah gitu kan. Ada yang gimana sih sekolah ini Iya, gitu. iya. Padahal kan controlling terbesarnya anak itu adalah di orang tua gitu, menurut saya, di lingkungan. Iya, karena memang waktu terbanyak juga di rumah. Iya, Seperti benar-benar. itu. Harapannya orang tua ini juga mengambil andil dalam mensukseskan ini perbaikan SDM ini. Iya, Jadi saya bukan setuju, memang Bu. menjadi tanggung jawab praktisi pendidikan saja, tapi memang bagian terkecil dari keluarga itu yang membentuk visi anak itu pertama dari keluarga itu. Jadi Iya, sama-sama bersinergi. Oke. Untuk mewujudkan bonus demografi ini, memang wujudnya nanti akan menjadi bonus, bukan damage gitu, bukan bencana demografi. Akan sangat sedih ketika nanti Iya. generasi kita adalah orang-orang yang sukanya cuma sekedar instan Iya. tanpa ada effort yang lebih Iya. dan pasrah. Iya. Pasrah aja. Dan harapannya akan muncul ademos yang lain ya, Amin. yang Ya. yang rupanya itu sangat peduli pada masyarakat ya, dan benar-benar berpikir tentang kalau tadi Pak Direktur bilang act locally, think globally. Nah, ini sebuah hal yang tidak dimiliki oleh semua visi semua
NGO atau apa. Harapannya ada ademos yang lain yang mana itu benar-benar support, bersinergi dengan pemerintah, dengan praktisi pendidikan, dengan keluarga untuk mewujudkan bonus demografi ini. Termasuk kegiatan ini itu merupakan juga salah satu usaha untuk menghindari damage dari bonus demografi itu, bencana demografi itu. Jadi adik-adik biar mendapatkan fruitful information dari praktisi yang benar-benar ahli di bidangnya. Dan saya juga ini Bu, karena kita kan di kota kecil ya Bu ya, di Bojonegoro, di mana pendidikan sekolah tinggi itu dianggap ngapain sih kuliah di lokal gitu kan. Pernah dengar nggak sih Bu seperti itu? Pernah ya. Iya. Itu tanggapan Bu Ima tuh gimana sih? Ya mungkin karena belum tahu aja ya seperti itu, bahwa sekarang kampus lokal di Bojonegoro itu sudah tidak seperti yang dulu. Iya, ini sangat informatif sekali ya buat teman-teman yang mungkin menilai bahwa sekolah tinggi lokal itu PT lokal itu sebagai PT yang mungkin tidak kredibel kan menurut mereka. Saya rasa ini sudah pemikiran yang lama, karena benar. sekarang ini kementerian itu sudah standarisasi itu sudah ada. Ketika memang tidak standar juga PT ini tidak bisa survive. Ketika dia bisa survive sampai sekarang, berarti dia sudah mengikuti standar yang ada. Dan standar Kemendikbud itu sama. Seperti itu. Jadi saya rasa pemikiran bahwa ngapain sih kuliah di PT di kampus lokal ya, itu sekarang sepertinya sudah bergeser. Nyatanya sekarang juga banyak sekali adik-adik lokal itu yang memang sudah memilih kampus lokal untuk kuliah seperti itu, dan itu merupakan sebuah kemajuan. Dan ini harapannya juga dari kampus-kampus lokal itu merespon perubahan itu untuk berbenah lebih bagus lagi. Salah satunya juga kegiatan seperti ini. Artinya ada perubahan yang dibuat, yang mana itu harus kita untuk untuk istilahnya mengikis pandangan dan perspektif bahwa ngapain sih kuliah di lokal gitu. Jadi sebenarnya kalau mau kuliah sih jangan ragu, sudah banyak kampus lokal yang istilahnya, apalagi di IKIP. Di IKIP PGRI. Dan kalau misalnya keuntungan kita di kampus lokal adalah kita nggak perlu memikirkan kos ya, kan? Dan juga orang tua itu nyaman. Yang saya rasakan, orang tua itu nyaman ya, dan juga tidak khawatir, karena setiap hari bisa bertemu, bisa kontrol anaknya dengan mudah ya. Betul. Dan sekarang kan kampus lokal itu sudah terstandar semua, terakreditasi dan sama seperti kampus negeri seperti itu. Artinya peluang ketika dia lulus itu sama gitu ya. Tinggal kamu mau kuliah di negeri pun, di luar manapun, kalau dirinya sendiri tidak mengubah, sebenarnya orangnya sendiri yang menentukan apa nanti output dari dirinya sendiri itu kita sendiri. Mau kuliah di lokal, mau kuliah di mana, kalau sama aja. Mau kuliah di luar negeri pun kalau kita tidak berubah ya sama aja. Benar. Jadi jangan menyalahkan instansi di belakang kita, harusnya kita sendiri gitu. Betul itu. Ini mungkin dari adik-adik sendiri bagaimana nih? Gitu. Saya setuju sih. Jadi teman-teman jangan mikir kalau orang yang kuliah di kampus-kampus besar, maka kredibilitas orangnya akan sama dengan kampusnya. Saya lulusan IKIP PGRI Bojonegoro. Terus kembali lagi ke IKIP ya. Betul, iya. Jadi sebenarnya siapapun asal memang fokus pada tujuan, siapapun bisa menjadi apapun. Ya. Saya rasa itu keren banget Bu. Saya setuju sih. Saya karena banyak banget dari mendengar kalau ngapain sih kuliah di kampus lokal begitu. Dan sebenarnya di kampus lokal itu banyak keuntungan ya. Betul. Mungkin kalau misalnya kamu kuliah di kampus yang gede, yang besar gitu kan, namanya sudah besar, kamu akan bersaing dengan orang-orang yang namanya juga besar di situ. Nah, sedangkan kalau misalnya kita di kampus lokal mungkin ya, kita punya banyak kesempatan untuk kesempatannya lebih banyak. Iya. Saya pengen jadi ini, tapi kalau misalnya di kampus besar mungkin akan kredibilitasnya lebih tinggi ya, persyaratannya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya di kampus lokal, jalannya lebih banyak. Jalan menuju. Nah, setelah dapat jalan nih, bagaimana kamu bisa bersaing dengan istilahnya, bagaimana kredibilitasnya bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di PTN misalnya, seperti itu, atau kampus di luar lokal seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi jangan menyalahkan instansi di belakangmu, tapi harus kamu sendiri yang memulai bagaimana saya bisa menjadi besar gitu kan. Sip. Harapannya nih Bu, saya pengen tahu harapannya dari Ibu Ima untuk adik-adik kita atau untuk
instansi semuanya deh. Ya, pastinya kalau harapan saya untuk adik-adik ketika kita sudah berupaya untuk bridging antara teori dengan praktis, mereka mendapat insight yang lebih, kemudian juga pengetahuan, keberanian, ya, kemudian juga pengalaman-pengalaman yang itu tidak ditemukan di kampus, bisa mereka dapatkan di lapangan, kemudian juga jejaring, mereka harus punya komunitas yang itu istilahnya untuk mengembangkan mereka, yang mana itu mungkin belum didapatkan di bangku kuliah. Harapannya seperti itu sih, dan semoga kegiatan ini bisa meningkat dan konsisten, ya, konsisten dan meningkat ke arah yang lebih inspiratif, ke lebih kreatif, inovatif seperti itu. Oke, keren banget. Dan saya tuh pengen tahu tagline-nya IKIP ya, dan kenapa sih harus di IKIP Bojonegoro gitu Bu, mungkin bisa di-spill. Baik, tagline-nya IKIP siap. IKIP siap, oke. Smart, S untuk smart, smart, I untuk inovatif, E untuk akademik, dan P-nya untuk profesional. Oke. Ya, jadi kenapa harus di IKIP? Kampusnya sudah terakreditasi, ya, dan tidak perlu khawatir tentang akreditasi, dan juga pilihan prodinya semakin variatif, dan juga dosen-dosennya ini juga sudah berkembang. Dan inspiratif nih. Salah satu adalah Bu Ikma sendiri ya Bu ya. Boleh deh. Tapi sebenarnya masih banyak yang inspiratif yang belum tergali. Gitu, cuman kebetulan saya lagi ngobrolnya sama Bu Ima. Betul ya. Oke, terima kasih banyak Sama-sama, atas informasinya Bu. Dan mudah-mudahan programnya ini bisa berkelanjutan dan membawa impact yang positif buat anak-anaknya gitu. Dan juga buat IKIP PGRI sendiri. Siap, gitu. amin. Dan mudah-mudahan juga teman-teman jangan ragu untuk kuliah di lokal. Betul. Apalagi di IKIP PGRI Bojonegoro. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.